Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Dakwah Pengembangan Masyarakat Melalui Remaja Masjid. Dengan saya di sini, perkenalkan nama saya Faris Triusanto, NIM 204103030016. Baik, di sini saya Octavian Nanda Fatan, NIM 204103030013. Perkenalkan, nama saya Mahbub Ubaidillah dengan nomor NIM 2011030310. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pertama dan narasumbernya adalah Mas Ihsan Al-Mustafa, Ketua Lembaga Remaja Masjid. Dan di sini awal mula berdirinya Remaja Masjid ini pada tahun 1970-an. Dikala itu masjidnya ada dua, tetapi karena berjalan seiringnya waktu, jamaah bertambah banyak. Kalau masalah pengurusan dulu itu Mas Ihsan ini kurang paham, dikarenakan akan ada sudah ada yang meninggal dan juga ada senior. Untuk pengurus remaja masjid ini di bawah naungan yayasan, jadi tidak berdiri sendiri atau independen. Jadi di bawah naungan Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin. Dan di sini Al-Baitul Amin itu dulu mempunyai TPQ dan sekarang alhamdulillah sudah agak maju karena sudah mempunyai SD, SMP dan lengkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal visi misi remaja masjid di Masjid Jami Al-Baitul Amin. Untuk visi misinya ini, remaja masjid semua seluruh Indonesia di bawah naungan BKPRMI. Apa itu BKPRMI? Yaitu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan ini adalah gerakan dakwah. Nah, untuk visi misinya itu sama seperti per daerah dan per kabupaten itu ada di bawah naungan BKPRMI. Salah satunya seperti membekali remaja muda dan lain-lain. Bisa dilihat di Google untuk visi misinya. Nah, kalau kantor setiap daerah itu pasti sudah ada, dari masalah administrasi dan surat menyurat semua dan lengkap. Nah, untuk pengurus remaja Masjid Jami Al-Baitul Amin ini dan anggota, kalau pengurusnya itu ada 20-an dan anggotanya itu ada 80-an. Oke, lanjut. Untuk struktur kepengurusannya itu, setiap pemilihan itu pasti ada BPH ataupun divisi atau badan pengurus harian itu. Ada bendara 1 dan 2, sekretaris 1 dan 2. Nah, kalau di sini tuh setiap BPH itu berbeda dan ada departemen dakwah, bakat minat dan kemuslimahan. Nah, di sini nih remaja masjid mempunyai program-program banyak. Nah, kalau untuk program harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Nah, di sini menyebutkan poinnya saja. Nah, kalau mingguan itu namanya Yasin dan Tahlil setiap malam Jumat. Kalau kegiatan bulanannya itu namanya Forum Silaturahmi. Nah, untuk Forum Silaturahmi ini kegiatannya unik. Bukan hanya saja main di anggota, tetapi di sini semua anggota dan tuh mengaji seperti Khatmil Quran, ngaji bareng. Nah, lanjut acara tahunan ini seperti Bahana Muharram, dan ini sudah tidak asing untuk di masyarakat Jember. Fasilitas yang di remaja masjid ini ada ketika di kantor itu, dahulu kantor itu seperti asrama dan itu jadi tempat kumpul-kumpul anggota dan pengurus. Nah, cara mendaftar bergabung dalam remaja masjid ini kapanpun bisa mendaftar, dan diklatnya juga 1 tahun sekali untuk perekrutan anggota. Dengan adanya diklat tersebut
remaja masjid ini bisa bentuk kaderisasi sebelumnya, tetapi ada sosialisasi dahulu. Nah, di sini biaya pendaftaran. Untuk biaya pendaftaran itu free atau gratis kalau mau gabung di Remaja Masjid Jami Al Baitul Amin. Untuk kegiatannya itu ada kegiatan ya di sini. Untuk kegiatannya itu banyak seperti kegiatan Masjid Jami ini mengatur dan menyusunnya itu ya masjid ini. Dan ada seperti observasi remaja masjid sama Masjid Jami ini sendiri berbeda dari segi kegiatannya juga. Dan untuk dananya ini masjid ini juga dari remas, seperti iuran dari anggota dan kepengurusannya. Salah satunya kegiatan santunan anak yatim ini diambil dari sumbangan dana masyarakat yang dimana anggotanya menyebar ke seluruh lampu merah di daerah Jember. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah kedua akan dijelaskan oleh Oktaviananda Fatan. Baik, di sini saya Oktaviananda Fatan, NIM 204103030013 akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu dari narasumber kedua yang bernama Bakri Susarto selaku pengurus. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempertahankan kader-kader yang sudah menjadi anggota. Jadi cara mempertahankannya yaitu dengan cara dibagi satu persatu. Siapa pengurus yang awalnya mengajak anggota baru tersebut, berarti pengurus itu yang harus mempertahankan anggota baru itu. Jadi seperti itu. Lanjut yang kedua, jadi bagaimana jika ada orang yang ingin bergabung sedangkan orang tersebut berasal dari luar NU atau luar Nahdlatul Ulama, dari aliran lain seperti Muhammadiyah, Wahabi dan sebagainya. Jadi bagaimana, apakah boleh? Jawabannya iya boleh, asal nanti dalam kegiatan seperti yasinan, tahlil dan sebagainya orang tersebut wajib ikut dan hadir. Apabila sudah menjadi anggota, apakah ada hukuman tersendiri kepada anggota yang lalai atau anggota yang tidak aktif dalam remas? Jawabannya tidak ada paksaan, tidak ada kekangan dari pengurus. Ini tergantung niat, katanya si pengurus. Tergantung niat, karena kalau paksaan itu bukan murni dari hatinya, karena melakukan sholat atau ibadah karena tekanan. Jadi baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi bagaimana cara pendekatan anggota remas, pendekatan ke masyarakat supaya orang-orang di sekitar ingin bergabung dan tertarik untuk menjadi bagian dan anggota Remaja Masjid Al Baitul Amin. Jadi cara pendekatannya yaitu bukan langsung dengan cara diajak sholat atau diajak beribadah, diajak ngaji. Tidak. Pendekatannya yaitu melalui seperti bermain bola voli, bermain sepak bola dan sebagainya. Lalu diajak pelan-pelan, diajak sholat, ngaji, sehingga nantinya tertarik bergabung dan ikut serta dalam keanggotaan Remaja Masjid. Lanjut. Jadi apakah yang langsung membimbing nanti langsung dari pengurus? Jawabannya tidak, karena di dalam pengurus atau keanggotaan senior-senior di Remaja Masjid Al Baitul Amin, tidak semua, masih sebagian yang belum fasih atau belum mahir dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mahmud Ubaidillah. Saya akan menjelaskan wawancara saya dari anggota remaja Masjid Al Baitul Amin yang bernama Guntur Ahmad Fauzi. Yaitu penjelasan yang pertama dari saya, beliau menjadi anggota remaja masjid di sini yaitu sejak 4 tahun yang lalu. Yang kedua, bagaimana perasaan para anggota remaja Masjid Al Baitul Amin, yaitu dia mempunyai pengalaman bertemu banyak teman.
Yang ketiga, selama ikut remaja ini apa saja manfaat yang sudah Anda dapatkan? Yang paling utama yaitu pengalaman yang pasti. Pernah menjadi koordinator kegiatan Masjid Al-Baitul Amin. Yang keempat, pada saat pandemi kegiatannya yaitu berjalan baik dan normal. Yang pertama yaitu Yasinta. Itu sebagai kegiatan bagi anggota remaja masjid selama malam Jumat. Yang kelima, mengapa Anda memilih untuk menjadi anggota remaja masjid? Yaitu karena mempunyai pengalaman. Yang nomor satu, banyak teman. Kemudian para anggota remaja Masjid Al-Baitul Amin itu mengekrut sebagian mahasiswa atau SMA se-Jember. Yang keenam yaitu saat acara besar apakah anggota dan ada kendala seperti gugup saat berhadapan dengan orang lain, yaitu sebelum acara sudah disiapkan dari jauh-jauh hari agar semua perlengkapan bisa terlaksana dengan baik. Ya, artinya sebelum kegiatan itu berlangsung sudah ada persiapan yang matang dan tepat. Yang ketujuh yaitu pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan di Remas, apakah perasaan Anda senang? Yaitu yang pertama ya, menurut wawancara saya dari anggota Guntur Ahmad Fauzi, yang pertama itu pasti senang, banyak teman, pengalaman, dan memiliki mindset kedewasaan yang lebih baik. Sekian dari wawancara saya kepada anggota remaja Masjid Al-Baitul Amin, kepada Mas Guntur Ahmad Fauzi sebagai berikut. Demikian hasil kerja kelompok kami. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dari kelompok kami, tolong dimaafkan. Karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.